Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di acara Kebun Desain Ngevlog. Oke, kali ini kita akan apa ya? Bahas-bahas tentang nama-nama bisnis atau nama-nama brand yang nyeleneh. Oke, brand-brand yang iya agak nyeleneh ya. Tapi apakah itu efektif buat marketing atau enggak gitu ya? Kita bahas ya. Kita bahas. Oke, langsung kita bahas brand-brand nyeleneh ini. Kita bahas yang pertama. Nah, ini ada dari Instagramnya David Ishak 7791. Dia memoto sebuah resto gitu ya. Nama restonya adalah Abra Kebabra. Oke. Sebenarnya kalau kita sering dengar ya, ada istilah yang mirip-mirip yaitu Abra Kadabra. Kayak semacam mantra buat magic lah gitu ya. Iya. Jadi kayaknya ini namanya deket banget sama kita gitu. Dan nggak asing lah gitu kan ya. Cuman jadi kita pengen nyebutinnya gitu Abra Kedabra, tapi ini Abra Kebabra. Nah, ini Kebabra ini adalah produk apa? Kebab ya gitu. Iya. Nah, produk kebab cuman namanya itu dijadikan unik gitu. Nah, mungkin kalau misalnya kita lihat, kita kan nggak tahu nih di dalamnya seperti apa, tapi kita hanya bisa ngelihat dari sisi luar dan namanya saja ya, kita mengulasnya. Bisa ditambahkan lagi kalau misalnya saya sudut pandang sebagai marketing, misalnya di dalam restonya itu dikasih interior seperti magic gitu kan ya. Iya, bisa. Iya nggak? Kan berhubungan tuh Abra Kebabra gitu. Temanya tema magic, terus ada sulap gitu. Ya kayak gitu ya. Ya pokoknya ini seperti itulah. Lampu ajaib misalnya Dan lain-lain gitu. gitu. Seperti itu. Terus kalau misalnya bisa lagi ditambahkan lagi setiap hari Minggu atau malam Minggu diadakan perform sulap kayak gitu. Nah itu juga bisa kan untuk jadi sebuah marketing kan ya. Selain dari namanya yang nyeleneh, tapi bisa kita manfaatkan juga seperti itu. Event-eventnya. Oke, itu yang pertama. Yang kedua kita lihat. Woi, Stick Jobs. Oke. Ini unik terus unik sih. Iya. Nah, kalau misalnya kita belajar dari nama ini, kalian bisa mengambil nama-nama orang yang berpengaruh, terus dikombinasikan dengan produk kalian. Betul. Stick Jobs. Sebenarnya kan deket ya, Steve Jobs. Ya, nama pendiri Apple ya. Apple ya gitu. Yang udah terkenal lah. Terus dibuat brand yang menggunakan nama tersebut tapi nggak sama kayak gitu ya. Cuma mirip, jadi orang juga apa sih, ini kayaknya stick buatan si Steve Jobs nih. Iya, kayak gitu kan. Berpikir gitu kan ya. Nah, jadinya yang kedua ini kita bisa simpulkan bahwa kalian bisa membuat nama-nama yang nyeleneh dengan mengkombinasikan nama-nama orang yang sudah terkenal gitu kan ya, atau sebuah inovator seperti itu. Ya, ini salah satu teknik bikin nama yang patut ditiru ya. Iya. Patut ditiru. Dan sebelumnya belum kita bahas ya. Belum ya? Kalau yang nyeleneh. Belum. Belum yang nyeleneh belum. Nah, oke, yang ketiga. Nah, ini juga ada. Dia ngambil dari sebuah kejadian atau event sejarah. Apa namanya? Kamu pernah minum teh kan ya? Iya. Nah, ini nggak tahu ini di luar negeri ya. Ini pembahasan kita sekarang ini semuanya brand-brand dari luar negeri. Ini ada sebuah teh yang unik. Yang pertama Bantai. Apaan tuh? Terus ya bawahnya lagi ada Titanic. Oke, Titanic. Oke, itu diambil dari nama sejarah kapal ya. Ya, kapal yang dulu tenggelam tahun 1912. Itu Titanic. Bahkan pas zaman kita dijajah gitu ya. Iya. Itu udah lama dan jadi film bestseller dulu. Bestseller banget itu. Nah, jadi kalian juga bisa mengambil sebuah nama-nama dari sejarah gitu kan ya. Nah, bisa juga nanti ketika membuat nama Titanic ini tampilkan di restonya itu film-film tentang Titanic ya. Terus
juga apa namanya pokoknya ala-ala zaman-zaman dulu. Atau bisa gitu ya. juga dia beli apa ya, kolektor-kolektor barang-barang Titanic yang udah diangkat kan, mungkin ada yang jual juga atau bisa. replikanya Atau kayak replikanya seperti itu dan buat dipampang di Iya. restonya. Nah itu dia yang ketiga, kita bisa mengambil sebuah nama dengan menggunakan kejadian atau peristiwa. Oke. Oke, yang keempat. Ini makanan ya. Senang berjumpa dengan Anda gitu kan kalau bahasa Indonesia ya. Tapi ini nama brandnya adalah Nice to Meet You. Oke, nice to meet you. Nice to meet you. Senang bertemu denganmu kayak gitu. Jadi meat-nya itu perwakilan dari daging. Oh, nice to meet you. Meat-nya itu daging, Daging. ya. Gitu. Oh iya iya iya. Jadi daging ini apa namanya memberikan kesan yang senang dan mengenakan gitu. Iya 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 iya. Nice to meet you. Nah, Oke. jadi kalian juga bisa mengambil nama-nama dari sebuah frasa-frasa dari bahasa asing yang memang sering terdengar oleh kita gitu. Nice to meet you gitu. Atau misalnya hello drink gitu kan ya, atau apapun lah seperti itu bisa kalian manfaatkan seperti itu contohnya. Nah, jadi itu saja untuk untuk pembahasan kita kali ini tentang kabar bisnis brand yang nyeleneh. Yang tadi kita ulas ya sedikit. Pertama, kita bisa menggunakan kata-kata yang dekat dengan kita, seperti abrakebabra. Terus yang kedua, kita bisa menggunakan sejarah ya nggak? Sejarah-sejarah yang pernah terjadi, contohnya tadi Titanic. Terus yang ketiga, menggunakan nama-nama orang terkenal, Steve Jobs gitu kan ya. Dan yang terakhir tadi kita coba menggunakan frasa-frasa dari bahasa asing. Mantap juga. Iya. Jadi mudah-mudahan ini bisa bermanfaat ya buat teman-teman yang mungkin sekarang lagi nyari nama bisnis bingung. Itu bisa dicoba deh trik-trik yang barusan ataupun contoh-contoh yang barusan yang itu unik sih, itu unik banget gitu. Unik. Iya. Oke, itu dia tadi pembahasan kita. Mudah-mudahan bermanfaat. Kalau dirasa bermanfaat, silahkan like, subscribe, dan komen, share gitu ya. Oke, sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye bye.